Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami memerlukan Engkau, Allah Roh Kudus, untuk boleh membuat kami mengerti maksud-maksud Engkau yang akan kami pelajari sabat hari ini. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami di dalam menyampaikan pekabaran firman-Mu yang hidup, dan bagaimana bekerja juga bagi kami sekalian mentransferkan itu dan menjadi hidup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Sabat. Oke, izinkan saya buka masker ya. Jadi pada Sabat hari ini adalah merupakan kelanjutan dari satu seri penata layanan dengan tema besar adalah experiencing God, mengalami sukacita ya, mengalami sukacita. Saya punya seri juga yang lain, yaitu mengalami Allah, tapi kali ini kita mengalami sukacita. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 35. Bagian akhir disebutkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengerti akan konsep ini, maka kita sudah mempelajari dari pengalaman seorang perempuan janda yang membawa persembahannya ke rumah Tuhan. Dan dengan demikian, maka saya sebetulnya mau mengajak kita untuk boleh mengalami sukacita, lebih khusus di dalam mengalami sukacita dalam hal memberi kepada Tuhan. Baik, bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Konteksnya adalah bahwa itu terletak pada motif kita. Jadi kita sudah pelajari Sabat yang lalu bahwa Yesus memperhatikan bagaimana berarti cara orang-orang memberi persembahan. Dan tentunya kita sudah dapatkan bahwa dengan kita mengeksekusi kondisi daripada perempuan janda miskin kemarin, dia adalah seorang wanita, dia seorang janda, dia seorang yang miskin, dia seorang tanpa nama ya. Tetapi masih ingat saudara berapa yang dia berikan? 2 peser, nilainya 1 duit. Kalau 1 dinar untuk upah sehari, maka 1 dinar nilainya adalah 66 atau 64 atau 66 duit. Jadi kalau kita bagi hari ini dengan berapa kemarin upah harian? Masih ingat? Ada 100, ada 125, ada 150, 50. Tapi saya ambil saja, kalau 100.000 dibagi 66, maka ketemunya itu hanya 1.500-an. Tapi kalau 125.000 itu akan masuk ke 1.900-an, hampir 2.000 ya. Jadi coba saudara bayangkan, kira-kira uang 1.500, uang 2.000 rupiah
Apakah itu banyak atau sedikit? Nominal yang sedikit. Tetapi saya tidak tahu berapa dari saudara yang pernah tidak pegang uang sesen pun dalam 1, 2, 3 hari. Ada saudara? Tidak usah diangkat tangannya ya. Tapi saya pribadi pernah mengalami dan keluarga tidak ada uang sesen pun. Saya mau kasih tahu saudara, uang 1.500 atau 2.000 itu luar biasa berharga. Ketika kita dapati bahwa perempuan janda miskin ini di ayat 44 menyebutkan bahwa yang dia berikan itu adalah semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bisa bayangkan saudara, hanya 2.000, tapi itulah keseluruhannya. 2.000 hari ini bisa beli apa? Gorengan berapa? 1. Saya highlight saudara agak kecil di sini ya. Saya ada tambahkan itu dari BSD, dia sebutkan. Padahal ia memerlukan uang itu untuk membeli makanan. Saya sudah angkat kisah ini ya. Jadi ketika dia berkomitmen untuk mau memberikan ini kepada Tuhan, maka otomatis dia akan skip makan paginya supaya membiarkan uang yang hanya dengan nilai 1.500 atau 2.000, ini agak besar ya, 2.000, maka dia akan memberikan utuh itu untuk Tuhannya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ketika dia lebih mengutamakan akan keperluan, tidak mengutamakan akan keperluan hidupnya, dia lebih memikirkan Tuhannya, maka kita bisa melihat berarti ada yang lebih dari dia mencintai dirinya, dan tentunya itu adalah Tuhannya. Dia bisa skip dan kemudian memberikan uang itu hanya untuk Tuhannya. Baik, kemudian ini kita sudah dapati, jadi tindakan memberi persembahan daripada perempuan janda miskin ini, dia adalah tindakannya adalah tindakan kasih. Jadi oleh karena memberi dengan kasih, karena mengasihi, maka tentunya dia mengalami apa? Sukacita. Saya yakin jika kita memberi kepada Tuhan, tidak hanya persembahan, tapi hidup kita, tadi Pak Danah sebutkan ya, tidak hanya uang nominal, tetapi hati kita, keseluruhan yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Kira-kira saudara rasa rugi kasih persembahan atau tidak? Tidak. Sama seperti anak muda yang pacaran, cerita mission tadi ya. Wah, cinta itu selalu mengakomodasi. Jadi sudah makan belum? Ya, belum diminta itu Pak, tapi sudah langsung ditanya, sudah makan belum? Cinta selalu mengakomodasi. Jadi, betul Pak Sebi ya. Cinta selalu mengakomodasi. Jadi ketika seseorang oleh karena kasih, maka memberi itu selalu menjadi satu sukacita. Amin saudara. Sabat hari ini kita akan melihat satu prinsip yang lain yang boleh kita temukan. Jadi sabat lalu ini adalah joy and love, sedangkan untuk sabat hari ini mari kita lihat ayat 41 dan ayat 42. Coba sebutkan saudara berapa tipe unit pemberi. Di ayat 41 menyebutkan satu tipe. Disebutkan di sana adalah apa? Banyak orang kaya memberi jumlah yang
besar. Berbanding terbalik di ayat 42, lalu datanglah seorang perempuan janda miskin, memasukkan uangnya sebesar 2 peser atau 1 duit. Saudara, mari kita lihat untuk bisa menemukan niat, motif memberi dari perempuan janda miskin berikutnya. Kita coba bandingkan, comparekan dengan unit pemberi yang terbanyak hari itu. Yesus coba memberikan dua bagian yang berbeda, ya. Yang pertama, orang kaya. Ini adalah kelompok yang besar dan memberi dengan jumlah yang besar juga. Sedangkan perempuan janda miskin berapa banyak? Hanya seorang, ya, hanya seorang. Dan berapa yang diberi? Hanya 2 peser. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita coba buat investigasi kecil-kecilan bagaimana cara daripada unit pemberi yang terbanyak ini memberi persembahan. Dengan demikian, kita akan dengan mudah mendapatkan bagaimana cara memberi daripada perempuan janda miskin. Oke? Yesus tidak memberi keterangan apa-apa tentang orang banyak yang memberi dalam jumlah yang besar. Betul, Saudara? Iya. Ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat selanjutnya, Yesus katakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bagaimana mungkin yang hanya 2 peser 1 duit lebih banyak dari jumlah yang sangat besar diberikan kepada Tuhan? Nah, sekarang mari kita lihat, apakah salah memberi dalam jumlah yang besar? Ada yang salah? Tidak. Tapi kenapa rasanya Tuhan lebih fokus kepada perempuan janda miskin ini? Seperti tidak ada komentar dari Yesus mengenai orang kaya ini. Nah, mari saudara kita lihat. Untuk mengerti konteks ini, mari kita mundur beberapa ayat sebelumnya. Ini ayat 41 ke 44, ya. Kita mundur beberapa ayat, itu mulai dari ayat 38. Saudara lihat ayat 38. Jadi Yesus berada di bait suci. Yesus berada di bait suci dan kemudian pagi hari Yesus mengajar. Setelah mengajar, baru pindahlah kepada ibadah hari itu. Jadi Yesus mendahului aktivitasnya di rumah Tuhan dengan mengajar. Dan ini bagian dari mengajarnya Yesus. Di ayat 38, saudara perhatikan, dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan." Kira-kira salah dengan memakai jubah yang panjang? Tidak ada yang salah, ya, karena waktu itu itulah gaun orang waktu itu, di zaman itu harus jubah panjang, ya. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ketika penekanan jubah panjang
mungkin akan lebih identik dengan fashion, ya, lebih suka modis dan yang lainnya. Kemudian suka menerima penghormatan di pasar. Kemudian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Ada yang salah dengan Risma, Egit, kemudian Joen, Adi, Asri, Jonathan, karena mereka duduk paling depan. Ada yang salah? Tidak ada. Saudara, mari coba lihat bahwa ada sesuatu yang boleh kita dapatkan dari penemplakan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Disebutkan bahwa hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Pimpinan gereja yang suka berjalan memakai jubah panjang, yang suka menerima penghormatan, dan suka duduk di bangku paling depan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Saudara, kira-kira gambaran apa yang kita bisa dapatkan dari pemimpin agama hari itu? Sudah, inilah gaya hidup keagamaan daripada pemimpin gereja hari itu. Saya yakin di Jemaat Nusa Dua tidak seperti itu. Amin, saudara. Tidak ada. Kalau kita lihat simak sejenak, maka berarti pemimpin-pemimpin gereja itu suka apa, saudara? Suka pamer, suka dihormati, gila hormat. Jadi dengan pengertian ini, kalau itu pemimpin-pemimpin gereja, kira-kira bagaimana nasib bangsa itu? Saudara bisa bayangkan? Jadi bisa saja orang-orang kaya yang membawa persembahan, memang benar mungkin bukan dari ahli-ahli Taurat, tetapi juga akan ada di dalam konteks ini. Ini secara umum, saudara, gaya hidup keagamaan bangsa itu tercermin dari para pemimpin mereka. Sekarang mari kita lihat dalam konteks memberi. Ya, terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 1 dan 2. Alkitab katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Saudara, mulai detail, lebih mengarah. Jadi motif memberi adalah supaya bisa dilihat. Oke, baik. Selanjutnya ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ini semakin menjurus lagi ya. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Wow, saudara bisa lihat ada dua hal, ingin dia apa? Dilihat dan ingin dia apa? Dipuji. Dan di bagian akhir Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi dengan memberi, maka otomatis ya orang melihat mereka dan kemudian mereka dipuji. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan ada beberapa hal yang boleh menolong kita semakin mengerti dalam konteks ibadah hari itu saat mana panggilan melayani. Saya belum punya kesempatan ke Israel, dan kalaupun mau pergi, saya yakin bangunan ini juga sudah tidak ada, ya, karena tinggal reruntuhan.
Tetapi saya ingin untuk saudara mendapatkan satu gambaran penting dari struktur bangunan Ka'bah. Boleh tahu ini Ka'bahnya siapa? Zerubabel atau Salomo, Zerubabel atau Herodes? Ya, Herodes kan. Oh, ya, that's good. Saudara lihat ya. Oke. Jadi ini adalah bait suci Herodes. Bait suci Herodes ini, kalau saudara lihat, ini bangunan utamanya. Tetapi halamannya luas di luar dari bangunan ini. Di dalam bangunan itu sendiri terdapat dua bagian. Bukan bilik suci, bilik maha suci, bukan saudara. Ya. Tetapi di bilik yang pertama ini, saudara lihat, itu disebut bahasa Inggrisnya adalah women's court atau areanya wanita. Sedangkan halaman itu adalah untuk umum. Orang asing pun, kafir dari mana bisa datang di halaman. Tetapi untuk masuk ke tempatnya area wanita, mengapa disebut area wanita? Karena wanita pun bisa masuk di dalam itu. Tapi khusus orang Israel, hanya orang Israel. Kemudian dari situ, saudara, maka saudara lihat ada gate of Nikanor. Itu ada 15 anak tangga naik ke atas untuk bagian yang kedua. Di bagian kedua ini, maka di area pertama itu adalah disebutkan courtnya Israel, atau kata lain laki-laki Israel boleh ada di sana. Tetapi setelah itu naik lagi beberapa anak tangga, kemudian ada bangunan yang tinggi, itulah bait kudus itu. Oke, bisa tangkap saudara? Bait kudus itu akhirnya terdiri dari bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Di mana letak memberi persembahan ini? Lokasinya terdapat di mana? Tentunya ketika Alkitab sebutkan wanita ada di sana, perempuan janda miskin memberi persembahan, berarti dia ada di bagian mana, saudara? Ya, di women's court ini. Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ada area orang asing, area perempuan, area Israel, dan hanya oke, saudara bisa lihat ya. Nah, di lokasi inilah terdapat peti-peti persembahan. Tapi sebelum lanjut, untuk masuk ke area ini ada 3 pintu. Pintu yang paling utama, ya. Kemudian ada pintu yang paling timur disebut the gate beautiful, dan kemudian di bagian selatan ada gate satunya lagi. Jadi ada 3 pintu. Di barat itu tidak ada, karena itu akan masuk ke bagian bagian intinya. Nah, saudara bisa bayangkan, andaikan ini bait Allah, dan kemudian peti-peti persembahan itu ada di sini. Ada 3 pintu, satu dari sana, dari kita arahkan ini putar ya, ini dari timur, kemudian ini utara, ini dari selatan. Ini terbalik ya, selatannya sebetulnya sana. Ini kalau kita putarnya begini. Saudara coba bayangkan, saat mana orang datang masuk, dan saudara menaruh persembahan di sini dengan tujuan apa tadi? Untuk dilihat orang dan dipuji orang. Maka struktur bangunan ini sendiri pun mendukung untuk setiap kali orang masuk dari sana, sana, dan sana akan langsung tertuju kepada saudara. Oke, boleh lihat. Kemudian selanjutnya, ini women's court-nya ya. Kemudian selanjutnya boleh, maaf, bisa back. Oke.
Ya, ini saudara adalah bentuk peti persembahan itu. Jadi ini seperti trompet yang mengarah ke atas, ya. Dan terbuatnya dari apa? Dari logam. Dan memang tidak kelihatan di sini saudara, bagian bawah itu terbuat dari kayu. Sedangkan untuk persembahannya itu bukan dari uang kertas, tapi itu dari koin. Saudara bisa dapatkan gambaran luas tentang struktur daripada Ka'bah, dan kemudian dari kotak peti persembahan itu, dan juga apa? Uang koinnya. Jadi kalau saya tanyakan kepada saudara, jika saudara, apakah yang akan saya lakukan dengan menggunakan akan konstruksi daripada bait suci ini, kemudian kotak peti logam dan uang koin logam, dengan motif untuk pertunjukan, pamer, pengakuan, penghormatan, dan penghargaan serta apresiasi. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Saudara, secara otomatis maka saya akan datang ke depan, ya, uang itu dibawa berkantong-kantong. Tapi kantong bukan kantong saku ya. Tetapi saudara lihat ada seperti pundi-pundi itu loh. Ya seperti ini, ada kantong dan kemudian bawa uangnya. Sudah bayangkan uang itu koin, dan kemudian saudara datang ke depan dan kemudian isi. Supaya membuat atraksi orang melihat saudara, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus pastikan bahwa uang itu harus apa? Bunyi. Semakin saudara angkat tinggi, dia makin menggaung. Dan tidak salah, jika ada anggota jemaat Nusa Dua kemudian katakan, udah benarlah dia ini memang donatur kita, dia adalah dermawan, seorang dermawan, sponsor PA kita. Saudara, disinilah dipuji, diakui. Dan Yesus katakan, mereka sudah mendapatkan apa? Upahnya. Setelah memberi, selesai. Langsung dapat rewardnya. Mereka diakui dan mereka dipuji. Dan bisa saja setelah keluar, Pak Ketua langsung, wah, terima kasih saudara, terima kasih. Besok Sabat datang lagi. Ya, datang saudara. Ya, jadi saudara bisa melihat gambaran itu luar biasa. Yesus dan murid-murid sedang duduk di satu sisi, dan kemudian satu demi satu beratraksi. Itu seperti parade pertunjukan. Tapi ketika perempuan janda miskin ini datang, dia langsung panggil murid-murid dan perhatikan ibu ini. Ibu ini telah memberi lebih banyak dari semua orang yang memberi hari itu. Kira-kira murid-murid Yesus bagaimana muka mereka? Bagaimana mungkin perempuan ini memberi lebih banyak? Mana pundi-pundinya? Mana kantong uangnya? Tidak ada. Dia hanya membawa, tidak tahu berapa peser yang dia masukkan, tidak tahu. Saudara, mari kita perhatikan, orang banyak memberi persembahan itu bukan fokusnya kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada siapa? Diri sendiri. Padahal persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Tetapi ketika orang kaya ini datang, saya tidak menyinggung orang kaya di jemaat Nusa Dua, ya. Ini orang kaya di waktunya Yesus, memamerkan diri.
menunjukkan siapa diri, memperagakan kesombongan diri, mempromosi diri, mencari nama, kredit diri, ya, mencari keuntungan sendiri dan memegahkan diri. Tindakan memberi seperti ini adalah pamrih. Saudara memberi, tapi saudara mengharapkan sesuatu daripadanya. Ya, bermotif tidak tulus dan tentunya tidak ikhlas. Mari kita lihat bagaimana dengan perempuan janda miskin. Saudara boleh menjawab itu? Pasti terbalik Pak Pendeta. Kalau orang kaya mayoritas memberi dengan motif, atau kata lain untuk bisa dilihat orang, dipuji orang, tapi mungkin perempuan ini tidak. Tetapi mari kita lihat berikut ini. Pena Inspirasi menyebutkan seorang perempuan janda yang miskin mendekati dengan ragu-ragu, seolah-olah takut diperhatikan. Wah, terbalik ya. Kalau orang kaya harus apa? Oh, harus dipastikan semua mata ini memandang, melihat dia. Tapi perempuan janda takut diperhatikan. Ketika orang-orang kaya sombong itu lewat untuk memasukkan persembahan mereka, perempuan ini mundur, seakan-akan tidak berani maju lebih jauh. Jadi, apakah ini minder? Oke, tapi kita akan bahas sahabat depan ya. Sahabat depan. Sebetulnya bukan minder, tetapi dia seperti mundur sejenak untuk memberi kesempatan kepada yang lainnya dulu. Ia memandang pemberian di tangannya sangat kecil jumlahnya kalau dibandingkan. Tentunya dia sudah lihat. Luar biasa. Sudah ada satu kantong, cering, kemudian kantong berikutnya. Waduh, 2 koin, 2 peser, 2.000. Kemudian, meskipun demikian, itulah semua yang ada padanya. Sambil menunggu kesempatannya, saudara lihat sikapnya. Ia lekas-lekas memasukkan duit 2 keping yang ada padanya dan berbalik lekas-lekas pergi. Saudara bisa bandingkan 2 perbedaan. Dengan demikian, maka kita bisa memahami bahwa perempuan janda miskin ini, dia memberi persembahannya fokusnya kepada Tuhan. Tidak mau diperhatikan, tidak perlu dipuji, tidak harus dihormati, memberi dengan tulus, dengan ikhlas tanpa embel-embel. Dan tindakan ini dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi sahabat, hari ini kita telah mendapatkan 2 pelajaran ya. Kemarin joy and love, memberi oleh karena mengasihi Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa? Sukacita. Dengan mengasihi, maka akan lahir ketulusan. Joy and sincerity. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Definisi kasih itu apa? Ya, disebutkan kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena perempuan janda miskin ini memberi dengan kasih, maka otomatis mau pamer diri, mau dihormati, cari keuntungan. Cari keuntungan adalah dinilai, maksudnya orang puji dia, ya kan, itu bisa untuk jadi keuntungan diri sendiri. Itu tidak ada, karena kasih tidaklah demikian.
Kemudian kepada jemaat di Korintus, sekali lagi di pasal 8 ayat 8. Kalau saudara amati teks ayat ini, saudara akan dapati tentang satu nama tempat, Makedonia. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk boleh memberi sama seperti dengan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jadi ketika dia katakan mereka dalam kondisi yang tak memungkinkan memberi, tapi mereka memberi, bahkan melebihi ekspektasi daripada rasul, dan mereka memberi luar biasa. Dan akhirnya dia kasih konklusi di ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Bapak ibu saudara yang terkasih, persembahan perempuan janda miskin itu perpuluhan atau persembahan? Ya? Perpuluhan atau persembahan? Persembahan. Perpuluhan, Yesus Allah katakan bahwa 1/10 itu milik Tuhan. Ya kan? Dari pendapatan kita. Saudara mau komitmen untuk mau kasih atau tidak, tetap 10% itu ada di sana. Itu milik Tuhan. Dan Tuhan perintahkan untuk harus kembalikan. Tapi perhatikan untuk persembahan. Benar, itu bukan sebuah perintah, tetapi itu harus menjadi respon kita. Jadi persepuluhan itu adalah ujian kesetiaan, karena itu adalah perintah. Tetapi untuk persembahan itu adalah ujian apa? Kasih. Karena kita merespon akan kasih Allah. Disebutkan, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sudah bisa dapatkan ada kata kasih, ada kata keikhlasan. Jadi, oke, kalau kamu sayang kepadaku, oke lah ya, kata sayang, cinta. Tapi kita harus uji. Setulus apa dia mengasihi, ya kan? Tulusnya seperti apa? Ikhlasnya seperti apa? Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, keikhlasan kasih kamu. Jadi, sambil kita memberi oleh karena kasih, Tuhan juga mau minta kita memberi juga dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Kira-kira ketulusan, seikhlasnya, ya ada bilang seikhlasnya. Kira-kira besar atau kecil? Tergantung, ya. Waktu dipijit saudara, kemudian ditanya, jadi Bu, ini bayar berapa? Seikhlasnya, bingung saudara. Kasih sedikit salah, kasih banyak takutnya kebanyakan, ya. Ditanya lagi, Bu, jadi berapa? Seikhlasnya Pak, silakan. Wah, saudara, kita selalu pasti di poin ini, di titik ini kita akan memberi bukan sedikit, betul ya? Kita akan, memang galau betul, dan kemudian kita berikan yang se-fair mungkin ya untuk di sini. Baik, mari kita buat konklusi. Tapi sebelum konklusi ini luar biasa panggilan Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela. Namanya sukarela saudara. Jadi ya seikhlasnya. Tapi kita akan pelajari juga raja sangat bersukacita. Saudara lihat, ikhlas tulus itu erat dengan sukacita. Kemudian Roma 12 ayat 8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Luar biasa pelajaran pada Sabat hari ini. Sebuah panggilan ajakan untuk kita. Perempuan janda telah memberi dengan rela hati,
bahkan memberikan hatinya juga, bukti kebesaran cintanya kepada Tuhan, melebihi dirinya sendiri. Memberi karena kasih, juga dengan tulus ikhlas, telah menjadikan ia sebagai pribadi yang berbahagia dan bersukacita, apalagi ketika menyadari bahwa Tuhan menerima persembahannya. Kiranya sahabat hari ini boleh menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan menginginkan agar kita boleh memberi persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan tulus ikhlas, dan persembahan itu menjadi perkenanan bagi Tuhan dan tentunya menjadi kebahagiaan, sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.